Saya Aulia Andini. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang sengketa Laut Cina Selatan. Laut dapat digunakan oleh umat manusia sebagai sumber daya alam bagi penghidupannya, jalur pelayaran, kepentingan pertahanan dan keamanan, serta berbagai kepentingan lainnya. Fungsi-fungsi laut tersebut telah dirasakan oleh umat manusia dan telah memberikan dorongan terhadap penguasaan dan pemanfaatan laut oleh masing-masing negara yang didasarkan atas suatu konsepsi hukum. Mengingat pentingnya peran laut bagi dari sudut pandang keamanan, ekonomi, maupun politik, maka dibutuhkan sebuah landasan yang kuat terhadap penentuan batas maritim antar negara. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam hal batas maritim ini adalah United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan perjanjian internasional yang berisi 320 pasal dan 9 lampiran yang mengatur mengenai hampir semua aktivitas dan persoalan tentang kelautan, termasuk diantaranya adalah pengaturan zona-zona maritim dengan status hukum yang berbeda-beda, penetapan rezim negara kepulauan, pemanfaatan dasar laut, pengaturan mengenai hak lintas bagi kapal, perlindungan lingkungan laut, pelaksanaan riset ilmiah kelautan, pengelolaan perikanan, serta penyelesaian sengketa. Selain penting sebagai suatu perangkat hukum laut, Konvensi Hukum Laut 1982 ini juga sangat penting karena di samping mencerminkan hasil usaha masyarakat internasional untuk mengkodifikasikan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang telah ada, juga menggambarkan suatu perkembangan yang progresif dalam hukum internasional. Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi, terutama untuk negara yang mendapatkan tambahan wilayah laut. Hal ini dapat terjadi karena potensi sumber kekayaan laut yang ada dapat dimanfaatkan dari sisi ekonomi oleh negara yang bersangkutan. Salah satu perkembangan yang menarik dalam peraturan politik dan keamanan global saat ini adalah menyangkut perkembangan kawasan Asia Pasifik. Kawasan Asia Pasifik tidak terlepas dari perkembangan yang menyangkut masalah keamanan dan politik internasional yang ada di antara negara kawasan itu sendiri, yang berasal dari sejarah, sengketa perbatasan, maupun teritorial. Saat ini Laut Cina Selatan menjadi flashpoint di kawasan Asia Pasifik. Sengketa di Laut Cina Selatan tidak hanya melibatkan 6 negara, yaitu Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia saja, melainkan menyangkut kepentingan kekuatan besar lainnya seperti Amerika Serikat. Menurut pasal 287 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982, ketika menandatangani, meratifikasi atau mengakses konvensi ini atau setiap saat sesudahnya, suatu negara harus bebas untuk memilih melalui pernyataan tertulis satu atau lebih cara berikut untuk menyelesaikan perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan konvensi ini, yaitu satu pengadilan internasional untuk hukum laut yang dibentuk sesuai dengan lampiran. Yang kedua yaitu Mahkamah Internasional. Yang ketiga adalah pengadilan arbitrase yang dibentuk sesuai dengan lampiran. Yang keempat pengadilan arbitrase khusus yang dibentuk sesuai dengan lampiran untuk salah satu atau lebih kategori perselisihan disebutkan di dalamnya. Secara geografis, kawasan Laut Cina Selatan dikelilingi 10 negara pantai: Tiongkok dan Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, serta negara tak berpantai yaitu Laos dan Dependent Territory yaitu Macau. Luas perairan Laut Cina Selatan mencakup Teluk Siam yang dibatasi Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Malaysia, serta Teluk Tonkin yang dibatasi Vietnam dan RRC. Kawasan Laut Cina Selatan merupakan perairan yang memanjang dari barat daya ke arah timur laut. Sebelah selatan berbatasan dengan 3 derajat lintang selatan antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, tepatnya Selat Karimata, dan di sebelah utara berbatasan dengan Selat Taiwan. Letak geografis yang tidak menentu inilah yang menyebabkan beberapa negara merasa ikut memiliki hak atas perairan dan kepulauan tersebut, serta ditambah lagi dengan pedoman aturan ZAA 200 mil di mana semua negara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan memiliki batas berdasarkan ZAA yang saling tumpang tindih sehingga menimbulkan masalah penentu batas dan klaim wilayah. Isu yang terjadi di Laut Cina Selatan yang pertama yang mengenai sengketa kepemilikan pulau, di mana Laut Cina Selatan itu banyak karang dan pulau-pulau kecil yang berkepentingan terhadap isu dan Tiongkok, Taiwan, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Yang kedua mengenai delegitimasi batas maritim, di mana dalam isu ini yang menjadi persoalan adalah bukan pulaunya, melainkan soal batas-batasnya. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi gugatan oleh Filipina, yaitu pertama menyatakan bahwa hak dan kewajiban masing-masing para pihak sehubungannya dengan perairan dasar laut dan fitur maritim di Laut Cina Selatan diatur oleh UNCLOS
dan bahwa klaim Cina Selatan berdasarkan 9 garis putus-putusnya tidak sesuai dengan konvensi dan oleh karena itu tidak sah. Yang kedua, menentukan apakah berdasarkan pasal 121 UNCLOS, fitur maritim tertentu yang diklaim oleh Cina dan Filipina adalah pulau, elevasi air surut atau tepian terendam, dan apakah fitur tersebut mampu menghasilkan hak atas zona maritim yang lebih besar dari 12 m. 3. Memungkinkan Filipina untuk melaksanakan dan menikmati hak-hak di dalam dan di luar zona ekonomi eksklusif dan landas kontinennya yang ditetapkan dalam konvensi. Pada tanggal 12 Juli 2016, PCA mengeluarkan putusan terkait sengketa antara Filipina dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Yang pertama, Tiongkok tidak memiliki hak historis di perairan Laut Cina Selatan dan berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, dinyatakan tidak memiliki landasan hukum. Yang kedua, tidak ada pun di Kepulauan Spratly yang memberikan Cina hak zona ekonomi eksklusif. 3. Tiongkok telah mencampuri hak tradisional warga Filipina untuk menangkap ikan terutama di Scarborough Shoal. Yang keempat adalah eksplorasi minyak Tiongkok di dekat Reed Bank melanggar kedaulatan Filipina. Yang kelima adalah Tiongkok merusak ekosistem di Kepulauan Spratly dengan aktivitas seperti penangkapan ikan berlebih dan menciptakan pulau buatan. Yang keenam adalah tindakan Tiongkok telah memperburuk konflik dengan Filipina. Putusan Badan Peradilan Internasional juga ada yang merupakan pengukuhan atas norma hukum internasional baru, isi, jiwa, dan semangat yang tergantung di dalam putusan itu kemudian diikuti oleh negara-negara dalam praktik dan ada pula yang diundangkan di dalam peraturan perundang-undangan nasional. Sehingga putusan Badan Peraturan Internasional yang semula hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara saja, seiring dengan perkembangan zaman menjadi norma hukum internasional yang berlaku umum. Kedua belah pihak baik Filipina maupun Tiongkok tidak wajib menyelesaikan untuk sengketanya secara damai dan mematuhi Konvensi Hukum Laut 1982 dan putusan dari PCA dalam sengketa Laut Cina Selatan dengan itikat baik, terlebih kedua negara merupakan pihak dari Konvensi Hukum Laut tersebut. Kedua, ketidakhadiran salah satu pihak tidak menghalangi proses dari arbitrase tersebut asalkan arbitrase yang bersangkutan memiliki yurisdiksi untuk memeriksa sengketa. Dalam hal ini PCA memiliki yurisdiksi untuk memeriksa sengketa Laut Cina Selatan. Suatu negara baik yang sedang bersengketa ataukah tidak memiliki kewajiban untuk taat kepada hukum internasional. Untuk menumbuhkan ketaatan negara pada hukum internasional, terdapat dua alternatif yang diberikan oleh Chase. Pertama, melalui enforcement mechanism yang menerapkan banyak sanksi seperti sanksi ekonomi, sanksi keanggotaan, sampai ke sanksi unilateral. Terhadap mekanisme pertama ini, Chase berhasil menyimpulkan bahwa penerapan mekanisme ini tidak efektif, membutuhkan biaya tinggi, dan dapat menimbulkan masalah legitimasi dan justru banyak menemui kegagalan. Alternatif kedua yang ditawarkan Chase adalah manajemen model, di mana ketaatan tidak dipacu oleh berbagai kekerasan atau sanksi tetapi melalui model kerjasama dalam ketaatan, yaitu melalui proses interaksi dalam justification, discourse, and persuasion. Kedaulatan tidak lagi ditafsirkan bebas dari intervensi eksternal, akan tetapi menjadi sebuah kebebasan untuk melakukan hubungan internasional sebagai masyarakat internasional. Dengan demikian, kedaulatan yang baru tidak hanya berdiri dari kontrol wilayah atau otonomi daerah, tetapi juga pengakuan status sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa. Ketaatan pada hukum internasional tidak lagi semata karena takut akan sanksi, tetapi lebih pada kekhawatiran pengurangan status melalui hilangnya reputasi sebagai anggota masyarakat yang baik. Tiongkok harus menghormati putusan karena sudah menjadi sumber hukum internasional. Apabila suatu negara menaati hukum internasional, maka masyarakat internasional akan merasakan ketertiban, keteraturan, keadilan, dan kedamaian. Apabila Tiongkok tetap konsisten untuk mematuhi putusan PCA dan terus melakukan agresivitas di kawasan Laut Cina Selatan, maka akan terjadi instabilitas kawasan yang bisa berujung pada konflik terbuka. Kesimpulannya yaitu suatu keputusan pengadilan internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional yang tentunya harus dipatuhi dan dihormati oleh masyarakat internasional, khususnya negara. Sebagai subjek hukum internasional, penghormatan dan pematuhan terhadap hukum internasional akan mewujudkan ketertiban, keteraturan, keadilan, dan kedamaian internasional. Hal tersebut tidak terkecuali di dalam sengketa Laut Cina Selatan antara Filipina dan Tiongkok. PCA sebagai lembaga yang menangani sengketa telah mengeluarkan putusan. Sifat putusan yang bersifat final and binding tentunya harus dihormati dan dipatuhi para pihak yang bersengketa. Putusan terkait Laut Cina Selatan ini juga berdampak bagi negara-negara di kawasan dikarenakan DCA menginterpretasikan ketentuan Konvensi Laut 1982 yang diajukan oleh Filipina. Dampak yang dirasakan adalah dapat memperlemah argumen Tiongkok mengenai Nine Dash Line dan dapat digunakan negara sekitar kawasan LCS untuk mengatur ulang mengenai klaim maritimnya.